Pemirsa TV Tabalong yang budiman, kembali lagi bersama saya dalam acara Majelis Fikih, wadahnya belajar hukum agama. Oke, kita lanjutkan untuk bertanya kepada Ustadz Nasrullah. Ustadz, jika ada air yang tercampur kaporit, bagaimana itu statusnya? Apakah air itu tetap dapat suci atau dapat mensucikan? Mohon penjelasannya, Ustadz. Iya, terima kasih. Seperti air ledeng kita misalnya lah. Nah jadi karena air kita ini kan misalnya nih, air ledeng kita banyak, kemudian dicampurkan dengan air kaporit. Nah tadi dicampur dengan benda suci. Syaratnya asal jangan berubah sifatnya. Maksud sifatnya tadi baunya jangan berubah, rasanya jangan berubah, warnanya pun tidak berubah. Kalau air tidak berubah, biar dicampur tadi karena ia air banyak dan tidak berubah, tidak mengapa, tetap masih suci, mensucikan. Jadi untuk jenis kaporit itu sendiri suci ya, Ustadz? Suci. Baik. Semisal ada air yang di dalam bak mandi atau di tempat penampungan yang terkena sinar panas matahari itu bagaimana Ustadz? Iya, terima kasih. Kemudian tentang air ini, di dalam kitab Bajuri ada diceritakan tentang air musammas. Air musammas itu air yang terkena sinar matahari terlalu panas, atau memang airnya nang dijarang banyunya. Nah ini suci dan mensucikan, tetapi makruh untuk dipakai. Kenapa jadi makruh? Karena panas tadi. Nah dan kemakruhannya menjadi hilang apabila hilang panasnya. Nah jadi nang panas benar tadi makruh dipakai. Sama air yang terlalu dingin itu pun makruh, tetapi hilang kemakruhannya bila hilang terlalu dinginnya, hilang panasnya, jadi hilanglah kemakruhannya. Tetap ia suci mensucikan tadi. Ratan panas pun suci mensucikan, tapi makruh karena sulit untuk dipakai. Itu. Iya, biasanya kan Ustadz kalau kita ingin mandi wajib atau mandi menghilangkan hadas besar pada pagi hari, pasti suasananya masih dingin ya Ustadz. Iya, nah, ingin menggunakan air panas untuk mensucikan diri tersebut, berarti boleh saja, tetapi menunggu air itu untuk dingin atau bagaimana Ustadz? Maksud tadi makruh itu terlalu panas. Nah, iya. Kalau cuman hangat-hangat kuku, ladar supaya jangan kedinginan, tidak mengapa. Silahkan pakai. Tadi yang makruh itu terlalu panas, karena kita aja sakit. Nah itu maksudnya makruh tadi. Baik Ustadz, kalau untuk air hujan sendiri kan itu adalah air suci ya Ustadz, termasuk golongan jenis air suci. Jika air hujan tersebut tidak langsung jatuh ke tempat penampungan atau jatuh melalui atap rumah kita baru ke penampungan, itu bagaimana statusnya Ustadz? Atau tetap dapat mensucikan atau bagaimana? Ya, tetap ia mensucikan selama kita tidak yakin tersantuk bubungan tadi itu kena najis. Maksudnya ketika gugur ke tempatnya, ke wadahnya, kita lihat, oh masih bagus banyunya, silahkan pakai. Nah tapi ketika gugur teh cacaknya juga, nah kada boleh, yalah itu jadi najis, mutanajis tadi. Nah jadi bolehnya gugur masalah karena hatap, kada jadi masalah. Nah jadi itu kada jadi masalah tadi. Semisalnya kita tidak tahu di atap itu ada najis atau bagaimana, tetapi tetap kita gunakan setelah dia jatuh ke penampungan, bagaimana Ustaz? Itu tetap boleh. Jadi ada sebuah kaidah fikih. Jadi fikih itu sebenarnya ada usul fikih, ada kaidah fikih, ada rumus fikih. Nah, menurut kaidah fikih, al aslu al adam. Asal sesuatu itu tidak ada. Jadi karena asal sesuatu tidak ada, jangan diada-adakan. Contoh seperti ini. Ada banyu misalnya di ember. Nah, iya kada betukup. Nah, tukupnya kada ada. Nah, pas di pagi hari kita ragu-ragu. Jangan-jangan di sini ada kucing tercabur atau tikus tercabur. Ini kada soba kami ya lah. Nah, tetapi kita lihat adakah di sini najis? Nah, kita melihat kucing tercabur kada ada, tikus tercabur kada ada. Jangan-jangan herai cacak, iya tipang ada kada? Kada ada juga. Nah, di saat itu al aslu al adam, asal sesuatu tidak ada. Jadi jangan diada-adakan. Sebenarnya kaidah tentang al aslu al adam ini banyak. Contoh lagi. Ada orang yang sembahyang pakai imamnya aja pakai mikrofon, nah yang gini, nah
Kan menurut fikih, bila orang tuh membawa sesuatu yang sesuatu tuh bersambung dengan najis, hukumnya ia membawa najis. Nah, jadi kayak apa ini? Nih, ketika kita di sini kan talinya panjang. Misalnya di ujung sana ada najisnya, berarti kita membawa najis. Nah, bagaimana tentang seperti ini? Bolehkah memakai mikrofon yang ke sini? Nah, selama kita tidak mengetahui adanya najis, boleh. Jadi al-aslu, al-adam, asal sesuatu kada ada. Kecuali kita melihat, ada tahi cacaknya di tali tadi. Maka jadilah itu kita membawa najis. Jadi selama kita kada tahu, tidak bernajis. Contoh satu lagi. Tahun 2006, dulu kami ketika KKN di Gunung Paramasan, nah itu padangnya orang Dayak, nah Dayak Meratus, itu banyak orang Keharingan. Kebetulan orang Dayak itu ada ngarannya Aruh Ganal. Nah, Aruh Ganal di situ orang Dayak tadi, karena ia menganggap kita orang Islam ini bersaudara, ia paham orang Islam silahkan nih ayamnya sembelih seorang, masaki seorang. Nah, jadi silahkan orang Islam makan. Kebetulan kawan-kawan ulun dan orang-orang lain yang muslim ragu-ragu, jangan-jangan pancinya ini bekas menjarang babi, nah atau piringnya. Bolehkah kita makan di situ? Nah, tadi kembali kepada kaidah fikih al aslu al adam, asal sesuatu itu tidak ada. Nah, karena kita tidak mengetahui tentang bubuhannya memakai panci tadi menjorong babi di situ, nah karena kita tidak tahu asal sesuatu tidak ada, nah, jadi bolehlah tadi. Jadi tadi apa? Selama kita kada melihat di situ ada najisnya, silahkan pakai. Asal sesuatu tidak ada, al aslu al adam tadi. Ya, mungkin itu. Kalau untuk kalau misalnya kita ragu itu bagaimana, Ustadz? Keraguan itu kadang-kadang dipakai biasanya. Nah, jadi apa? Yakinnya itu yang ambil. Nah, jadi masa ragu-ragu. Jadi bila kita ragu-ragu, ambil asal. Ambil asal bila kita ragu-ragu. Contoh sesuatu itu ambil asal. Misalnya kita ragu-ragu, aku ini batalkah wudhu belum? Nah, aku ragu nih misalnya. Ambil asal, sudah berwudu, berarti kita kada batal karena sudah berwudu asalnya. Atau kita ragu-ragu, aku ini sudah berwudu belum? Berarti asalnya belum. Nah, ayo berwudu. Nah, jadi beda. Aku sudah berwudu belum? Asalnya belum wudu, ayo berwudu. Aku sudah batal atau kada? Asalnya berarti berwudu nih masalah batal nih. Berarti sudah berwudu. Sama lagi masalah puasa. Sudahkah sampai belum ke waktu buka puasa? Jangan berbuka karena asalnya pandang asal, bila ragu-ragu pandang asal. Masih siang, berarti belum sampai. Nah, seperti itu juga kalau masalah waktu subuh nih. Jangan-jangan ini sudah habis masa bersahur nih. Ragu-ragu ambil asal, berarti masih malam. Nah, jadi bila ragu-ragu pandang kembali kepada asal. Baik Ustadz, dari semua yang telah kita bahas pada tema kita hari ini, apakah ada kesimpulan atau intisari yang dapat kita ambil dari semua penjelasan Ustadz? Baik Ustadz. Iya, terima kasih. Nah, jadi intisari daripada pertemuan kita hari ini mungkin nih masalah air. Jadi belajar air ini wajib hukumnya bagi kita. Karena dengan adanya air atau mengenal air, lalu sahlah bersuci kita. Tanpa tahunya kita masalah air, kita berarti kada sah kayaknya cara bersuci kita. Sudah kita ceritakan tadi bagaimana dengan air yang mutanajis misalnya, atau air yang telah berubah. Contoh yang sering orang tidak tahu seperti ini. Setelah berminyak harum, tangannya masih harum, ia berwudu. Nah, sedangkan banyu masuk ke sini berubah menjadi air minyak harum, langsung diwudukan, tidak sah. Jadi makanya sunat ketika berwudu basuh dulu tangan, basuh muka, jangan langsung. Ada juga bini berpupur, jadi langsung wudu, berubah airnya menjadi air pupur. Nah, jadi kita mengenal air ini wajiblah hukumnya bagi kita, karena untuk untuk supaya dalam bersuci ini betul, karena bersuci ini adalah syarat daripada sah ibadah kita. Syarat sah ibadah maksudnya apa? Sembahyang memerlukan wudu, kemudian bisa membaca Al-Quran juga kita perlukan wudu apabila kita menyentuh Al-Quran. Nah, jadi pertama-tama dengan mengenal air ini, sama juga dengan mandi wajib. Nah, itu juga berhubungan dengan air. Jadi mestilah kita, bagi kita orang
mukallaf artinya balik dan berakal, wajiblah hukumnya kita mengenal masalah air ini. Karena di awal tadi kita ceritakan sesuatu yang wajib bila tidak sempurna dengan adanya sesuatu, maka sesuatu itu wajib juga hukumnya. Sembahyang syarat sahnya harus bersuci, dan bersuci harus menggunakan air, maka mengenal air wajib juga hukumnya bagi kita. Mungkin itu kesimpulan pada pertemuan kali ini. Oke, baik Ustadz. Terima kasih banyak atas penjelasannya terkait tema kita pada hari ini. Pemirsa TV Tabalong yang budiman, ternyata kita sudah berada di penghujung acara. Jangan lupa saksikan Majelis Fikih episode selanjutnya setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Tengah hanya di TV Tabalong. Saya Saidatur Rahma serta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.